Bagaimana kita mau mengimani Allah tuh sedangkan Allah itu sendiri nggak kelihatan gitu kayak. Andai saja Tuhan tidak menampakkan diri, apakah menurut Anda Tuhan itu tetap ada? Kalau dengan ada buktinya, saya percaya. Karena Tuhan tidak kelihatan, ya saya di Islam ya begitu. Kalau di Kristen tuh ada ini loh, maksudnya Yesus sebagai Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri, Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya. Oke. Lah, duluan mana alam semesta ini daripada Maria melahirkan Yesus? Duluan alam semesta. Oke. Oke. Pada saat Maria belum melahirkan Yesus, apakah Tuhan itu sudah ada? Sudah ada, yaitu Bapa. Ya, tapi dia tidak menampakkan diri. Ya karena belum saatnya gitu loh. Oke. Pada saat Tuhan belum saatnya menampakkan diri, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya sudah ada. Tapi dia belum menampakkan diri. Oh, oke. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin saya bisa percaya Tuhan itu ada padahal dia tidak menampakkan diri layaknya Yesus. Maka muncul pertanyaan, apakah sebelum Maria melahirkan Tuhan itu tidak ada? Sudah ada, yaitu Allah. Sudah ada. Berarti tidak mesti menampakkan diri, betul? Ya maksud saya itu Yesus pas di saat Yesus datang ke bumi untuk sebuah manusia, supaya manusia itu yakin terhadap Tuhan, yaitu Allah Bapa gitu. Oke. Pak. Baik. Kalau misalnya ada orang yakin bahwa Tuhan itu ada meski Tuhan itu tidak menampakkan diri, salah nggak? Diulang gimana? Kalau misalnya Tuhan itu tidak menampakkan diri, tetapi orang itu sudah yakin bahwa Tuhan itu ada, salah ndak orang tersebut? Itu menurut pandangan agama Islam apa agama Kristen? Secara umum. Secara umum mungkin enggak gitu. Enggak salah kan? Iya. Iya. Nah itulah kami. Kami percaya bahwa alam semesta ini ada dikarenakan ada yang menciptakan, yaitu Dia yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kalau saudara kan gini, perbedaannya antara saudara dengan saya. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ada. Kami bisa melihatnya, tapi nanti di alam kekekalan. Karena Allah itu kekal, maka kami melihatnya nanti di alam kekekalan. Saudara saya tadi kita diskusi tanya jawab ringan. Anda percaya Tuhan itu ada meskipun tidak menampakkan diri. Artinya posisi kita itu sama. Pembedanya kemudian adalah kami nanti melihatnya di alam kekekalan. Saudara sudah bisa melihat Tuhan Anda di alam fana ini. Artinya apa? Tuhan Anda terbatas karena Dia terikat oleh ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu tidak terbatas, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa nampak wujudnya nanti di alam kekekalan. Alam kekekalan dengan alam fana itu berbeda. Nah, Tuhan itu tidak bisa terbatas, maka Dia tidak bisa datang ke alam yang terbatas. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan kita. Apakah Tuhan ini karena Dia tak nampak, karena Dia tidak dilahirkan, maka Tuhan itu nggak ada? Sementara alam semesta ini sudah ada. Berarti Tuhan nampak ataupun tidak nampak oleh manusia, Tuhan itu tetap aja ada. Pembedanya kemudian antara saya dengan saudara saya tidak mengimani manusia itu adalah Tuhan. Sehebat apapun manusia itu, apalagi kalau manusianya sudah mengatakan, aku hanya utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka bagi saya yang berakal sehat tidak akan mungkin percaya Dia Tuhan. Nah, Anda bedanya tetap saja percaya meskipun manusia itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru bersaksi bahwa dia hanya utusan Tuhan. Itulah pembedanya antara saya dengan saudara saya. Ketika kebenaran itu sudah datang, Yesus mengatakan tentang dirinya, aku bukan Tuhan. Apa buktinya Dia mengatakan aku bukan Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku diperintahkan. Lalu sisi ketuhanannya mana? Nggak ada. Yang membuatnya Tuhan adalah bapak-bapak gereja terdahulu. Makanya ada konsili-konsili. Ini yang perlu
dipahami, dan kebenaran ini memang pahit. Tapi kalau kita merenungkan kehidupan kita hanya sementara di atas muka bumi, apalah artinya kita hidup berpanjang umur, berbahagia di dunia ini, tapi ketika kita sudah di bawah tanah, orang sudah kembali ke rumah masing-masing, mereka masih menikmati musik, mereka menikmati TikTok, mereka masih menikmati makan yang enak, tetapi kita seorang diri di bawah tanah. Siapa yang hendak datang menolong kita? Kita panggil Yesus, Yesus, tolonglah aku. Apakah Yesus dengar? Tidak. Kok bisa? Yesus tidak pernah mengatakan, aku maha mendengar. Yesus, tolonglah aku. Apakah Yesus melihat? Tidak. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan, aku maha melihat. Lalu siapa yang maha mendengar dan maha melihat itu? Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus. Siapa dia? Azza wa Jalla. Kalau alergi menyebutnya sebagai Allah, sebut aja dia hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang disebut di dalam Roma 1 nomor 25.